Iya. Jadi kalau sepengetahuan saya, istilahnya saya ini bukan juru kunci, bukannya istilahnya. Saya ini hanya pengurus makom sini gitu ya, istilahnya. Pengurus makom ya, kebetulan sedikit banyaknya ya saya dapat cerita dari kakek lah, intinya dari kakek tentang sejarah beliau, istilahnya kewalian beliau sekaligus karomahnya beliau kan gitu. Ya, beliau itu istilahnya Abah Riman bin Raijin. Ada yang nyebut juga Uyut Riman gitu kan. Asal usul beliau itu sebenarnya di kampung sini itu sebenarnya itu nggak ada yang tahu beliau itu dari mana gitu kan. Asal usulnya dari mana gitu ya. Bahkan wafatnya beliau, usianya beliau pun nggak ada yang tahu gitu. Nggak ada yang tahu. Beliau itu punya sahabatnya itu seorang bisu lah, nggak bisa bicara, cuma karomahnya luar biasa. Sahabatnya itu bisu, beliau itu penggembala kerbau sekaligus musafir. Musafir itu bukan dalam arti kata musafir meminta-minta, bukan, jalan yang tanpa arah tujuan, mencari jati diri, intinya gitu. Beliau itu salah satu muridnya itu Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi pengurus makom yang pertama di Abah Riman ini ataupun Uyut Riman yaitu Muhamir bin Ridan. Usia beliau itu sekitar yang mana kakek saya sendiri 175 tahun. Usianya Muhamir yang sebelahnya tuh ya, itu kakek saya sendiri maksudnya. Saya dapat cerita dari kakek juga sih, dari kakek. Yang mana beliau itu pada zaman dulu kan nggak ada motor, nggak ada sepeda, kan dari Tanara sampai ke sini tuh bolak-balik jalan kaki. Iya, semua orang juga kayak pada jalan kaki zaman dulu. Iya, jalan kaki. Jalan kaki dia itu suka mampirnya di Kedung Dalem, di Abah Musa. Iya, Abah Musa Kedung Dalem. Ini Abah Musa ya. Pas mampir di pohon itu di Kedung Dalem itu mau pulang arah ke sini itu beliau itu duduk di pohon. Setelah nyampe di sini di Kampung Sugri ini yang mana dulu ini nggak ada rumah saudara. Ini hanya hutan dulunya, hutan. Hanya beliau lah. Hanya beliau di sini gitu kan, sama sahabatnya itu yang bisu ya. Sampainya di sini tuh tiba-tiba ada semut di bajunya. Yang nggak tahu semut itu dari mana. Menurut batin dia, semut itu asalnya dari Kedung Dalem, daerah Jati. Akhirnya semut itu dibawa lagi ke Jati, ke pohon itu, dipulangin lagi. Ya mungkin ada syarat atau gimana. Setelah keesokan harinya dia itu jadi ngangon lah, kalau orang dulu yang ngangon kebo gitu, ngangon kebo. Pas datangnya waktu johor jam 12 itu kan, kalau dulu nggak ada jam, hanya lihat matahari gitu ya. Dia itu sama temannya kalau nggak salah, satu sahabatnya si bisu itu ya, sama temannya itu ada 2 orang. Jadi Abah Riman ini ngajak sholat temennya. Jadi udah waktunya johor lah, kita sholat berjamaah gitu. Nah temennya ini menjawab, istilahnya, Riman, gue tuh nggak bisa sholat karena perut gue lapar, pengen makan. Keadaan di ladang jauh, pokoknya dari kampung jauh gitu kan. Terus Abah Riman ini ngomong, kalau seandainya ada makanan, maukah kamu sholat bersama saya gitu kan, kata Abah Riman ini kan gitu. Jadi temennya ini jawab, istilahnya, ya saya mau kalau seandainya saya udah makan gitu kan. Jadi Abah Riman itu tiba-tiba masuk ke kubangan kebo, tanpa basah, tanpa kena lumpur sedikit pun bajunya, apalagi kulitnya gitu kan. Setelah dia keluar dari kubangan kebo, dia bawa setangkai kurma serta isinya. Setelah makan, sholatlah beliau. Di situ ketahuan kewalian beliau sama
sahabatnya nih yang dua. Kalau si bisu ini udah tahu sebenarnya, karena kan menurut kita bisu, mungkin menurut beliau enggak gitu kan. Kan kalau batin kan bicara gitu, bicara gitu. Ketahuan lah kalau kewalian Abah Riman sama orang tersebut, orang dua ini, yang punya gitu. Dia tuh setiap hari Jumat itu libur istilahnya, ngangon kebunnya libur gitu kan, ngangon kebunnya libur. Tapi liburnya Abah Riman ini nggak tahu keberadaannya temannya. Abah Riman ini di mana, si Riman ini kemana sih kalau hari Jumat nggak ada itu. Jadi ketemulah istilahnya sama seseorang di kota suci Mekah. Dalamnya secara gaib. Iya, Tahu. Kalian pernah jarah cerita kayak kan ada masuk ke gunung gitu, terus kayak setiap pintu diceritain, yang ini nembusnya ke Terowongan lah gitu ya. Masjid Iya, Agung. pintu ini. Ya. Nah setelah di sana itu istilahnya ketemulah sama ya pengurus makam ini, yang mana bapak kolot saya sendiri, yaitu Muhammir bin Ridan. Ketemu sama beliau, ya mungkin kalau secara batin kan tahulah beliau siapa, ini siapa kan. Kalau kita kan orang mau mana tahu kan istilahnya, musafir lewat nggak tahu itu kan istilahnya, orang para aulia kan nggak tahu. Kalau beliau kan tahu kan, itu ngobrol-ngobrol akhirnya bersahabat lah beliau ini. Waktu itu Muhammad itu masih muda, masih. Jadi ketahuan di situ. Sampai sekarang pun dia karomahnya begitu.